Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain semoga lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video baru aku dan aku bisa sapa-sapa teman-teman semua. Di video kali ini aku awali dengan unboxing paket binder aku dan nanti kita akan bahas budgeting di minggu ketiga bulan November. Masya Allah tabarakallah, akhirnya binder yang aku tunggu-tunggu ini udah datang ya teman-teman. Jadi di sini aku akan unboxing dua binder dan modelnya itu sama kayak yang punya aku sebelumnya. Karena aku sesuka itu dengan model yang aku udah punya, jadi makanya aku beli lagi yang sama ya teman-teman. Nah, rencananya binder ini mau aku pakai untuk saving challenge dan sinking fun. Meskipun sinking fun aku belum aku isi lagi ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini aku pisahin aja untuk bindernya supaya nanti nggak kecampur. Qadarullah, karena kebutuhan aku itu lagi banyak-banyaknya, jadi memang sinking fun aku itu belum aku isi lagi ya teman-teman. Doaku semoga dengan adanya binder ini bisa mendatangkan rezeki-rezeki yang lain. Nah, untuk binder yang pertama ini akan aku jadikan tempat sinking fun. Jujur aku suka banget ya sama binder ini, makanya aku beli lagi karena ini satu paket cuma 20 ribuan. Dan aku juga udah bandingin sama toko-toko yang lain, ini yang paling murah ya teman-teman. Kalau di toko lain 25 ribu itu cuma dapat binder aja, tapi kalau di toko ini 20 ribu udah dapat isinya juga. Nah, untuk isinya ini mau aku pakai untuk budgeting. Buat kalian yang mau samaan juga kayak aku, boleh ya cek link pembeliannya di deskripsi box. Jadi kalian gak perlu khawatir dengan kualitasnya karena aku udah membuktikan ya teman-teman. Insya Allah barang yang aku rekomendasiin ini bener-bener kualitasnya bagus. Kalau jelek gak akan aku rekomendasiin ke kalian semua. Dan aku juga gak di endorse, jadi ini review jujur dari aku. Selanjutnya di sini aku akan unboxing paket yang kedua, yaitu binder pink marmer. Buat teman-teman yang udah sering lihat video budgeting aku pasti udah nggak heran ya sama binder pink marmer. Nah, ini dia ya teman-teman, bindernya ini persis sama kayak yang punya aku sebelumnya. Meskipun setelah aku teliti lagi, ini ternyata bahannya agak beda dengan yang sebelumnya. Karena memang aku belinya beda toko. Toko yang pertama itu lagi habis warna pinknya, jadi aku beli di toko lain. Tapi sejauh ini menurut aku tetap bagus kualitasnya. Jadi tunggu apa lagi? Kalau kalian butuh binder, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi box ya. Dan kalian gak perlu khawatir, ini harganya murah banget, sekitar 35 ribuan. Nah, binder ini rencananya mau aku pakai untuk saving challenge aku ya teman-teman. Dan untuk binder saving challenge aku sebelumnya itu mau aku pakai untuk binder logam mulia. Jadi alhamdulillah total binder aku itu sekarang ada 4 binder. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah untuk unboxingnya udah selesai. Sekarang yuk temenin aku ya teman-teman, kita budgeting minggu ketiga bulan November. Seperti biasa, setelah evaluasi budgeting di minggu kedua, terbitlah budgeting di minggu ketiga. Untuk budgeting di minggu ketiga ini gak terlalu banyak ya teman-teman, karena listrik aku alhamdulillah masih ada. Sebenarnya untuk videonya udah aku tag dari lama, tapi baru aku edit sekarang.
Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya telat, pasti kalian udah pada budgeting kan? Nggak apa-apa ya teman-teman telat, semoga kalian tetap enjoy nontonnya. Yuk lanjut ke video. Untuk budgeting di minggu ketiga ini mengcover 7 hari, yaitu dari tanggal 17 sampai 23 November. Dan seperti biasa aku udah buat template-nya supaya nanti durasinya nggak terlalu panjang ya teman-teman. Nah kalau kalian lagi nyari template budgeting yang simpel, kalian bisa tiru ya template aku. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai budgetingnya, aku mau sapa-sapa teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, hai salam kenal. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang saat ini ikut merantau dengan suami ke Papua. Di channel YouTube ini insya Allah aku akan berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Khususnya aku akan sharing cara mengelola keuangan keluargaku, budgeting, saving, dan daily tips lainnya. Kalau kalian berkenan, yuk dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah like, komen, dan share video aku. Lanjut ya teman-teman, di sini seperti biasa untuk budgeting aku buat 4 kolom. Yang pertama adalah kategori, yang kedua budget, yang ketiga aktual, dan yang keempat selisih. Untuk kolom kategori berisi beberapa pos pengeluaran aku di minggu ketiga. Pos pengeluaran yang pertama ada listrik, BBM, air galon, belanja bulanan, belanja mingguan, kesehatan, dana tak terduga, dan jajan. Tapi untuk di minggu ketiga ini nggak semuanya aku isi ya teman-teman. Untuk listrik dan belanja bulanan itu nggak aku isi budgetnya, karena untuk listrik alhamdulillah token aku masih ada. Paling nanti di minggu keempat kita isi lagi. Enaknya pakai token itu kayak gitu ya teman-teman, kita bisa isi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan untuk belanja bulanan di sini nggak aku budgetkan karena kemarin di minggu kedua aku udah belanja bulanan ya teman-teman. Yuk langsung aja, di sini aku mau isi budgetnya di masing-masing pos. Untuk BBM seperti biasa aku budgetkan 25.000. Menurut aku budget 25.000 untuk seminggu ini termasuk murah banget ya teman-teman. Karena memang jarak dari kos aku ke kantor suami itu deket banget, jadi nggak terlalu butuh banyak bensin. Selanjutnya untuk air galon di sini aku budgetkan 25.000. Belanja mingguan 150.000. Untuk belanja mingguan sebenarnya mepet banget ya dengan budget segini, tapi nggak apa-apa, aku akan cukup-cukupkan ya teman-teman. Insya Allah kalau ada rezeki lebih nanti akan aku naikkan budgetnya atau aku tambahkan budget untuk buah. Lanjut untuk pos kesehatan, di sini aku budgetkan 10.000 karena memang sisa budgetnya itu bulan ini tinggal 10.000. Kalau misalnya nanti kurang bisa ditambahkan dari budget dana tak terduga. Lanjut untuk dana tak terduga, di sini aku budgetkan 35.000 dan jajan 100.000. Nah untuk dana tak terduga ini nanti nggak akan aku masukkan uangnya ke dompet mingguan karena uangnya udah terpakai untuk beli baskom. Dan untuk jajan sengaja budgetnya 100.000 karena di minggu ini rencananya kita mau makan di luar ya teman-teman. Jadi spesial aku dan suami akan makan di luar karena kita mau ngerayain anniversary kita. Sebenarnya untuk budget jajan atau makan di luar itu sebulan 200.000 berarti seminggunya 50.000. Nah ini karena aku budgetkan di minggu ini 100.000 berarti di minggu keempat nggak akan aku budgetkan untuk budget jajan. Yuk kembali lagi ke video. Tadi aku udah jumlahkan ya teman-teman, budget untuk di minggu ketiga ini totalnya 345.000. Menurut aku budget di bulan ini lumayan sedikit ya teman-teman, tapi alhamdulillah semoga nanti tercukupi. Seperti biasa setelah budgeting selesai aku akan cash stuffing ya teman-teman. Ini aku akan keluarkan uangnya ke dalam dompet bulanan. Sambil temenin aku cash stuffing, aku mau tanya-tanya nih teman-teman, gimana kalian budgetingnya so far, apakah aman atau lancar? Aku doain semoga kita semua selalu diberikan kelancaran ya teman-teman, karena memang budgeting itu prosesnya nggak mudah. Karena memang berdasarkan pengalaman aku ada-ada aja ya lika-likunya.
Kadang-kadang tuh ada pengeluaran tak terduga ya teman-teman, jadi kita tuh bingung mau pakai uang yang mana. Tapi sebenarnya kalau kita punya dana darurat, kita nggak perlu bingung sana-sini, apalagi minjem sana-sini ya teman-teman. Dari pengalaman aku kemarin, karena aku sakit ya, kemudian ada dana tak terduga, jadi aku pakai dana darurat. Jadi menurut aku penting banget ya, kita selalu menyisihkan berapapun nominalnya setiap bulannya untuk dana darurat. Dan saran aku, jangan jadikan tabungan utama kalian itu sebagai dana darurat, karena pasti bakal sayang kalau kita mau pakai uangnya. Berbeda halnya kalau kita udah menyiapkan tabungan khusus untuk dana darurat, ketika suatu saat kita pakai untuk kondisi darurat, rasanya seneng banget ya teman-teman, karena ada dana yang bisa kita pakai khusus untuk keadaan darurat. Berbeda halnya kalau kita ambil dari tabungan utama, pasti ada perasaan kayak ya kok berkurang. Nah itu dia tadi pengalaman aku ya teman-teman, siapa tahu ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yuk lanjut ke video. Seperti biasa, setelah aku keluarkan uangnya dari dompet bulanan, di sini aku mau masukkan kembali ke dalam dompet mingguan. Buat teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa sih uang bulanan harus dipisah dengan uang mingguan? Kalau menurut aku pribadi, dan ini berdasarkan pengalaman aku, dipisah ini penting banget supaya uangnya nggak tercampur dengan budget bulanan. Dan kalau dipisah kayak gini, kita itu jadi tahu, oh di minggu ini kita hanya dapat budgetnya segini, jadi nggak boleh lebih dari budget. Intinya sih menurut aku kita jadi punya batasan dan kita nggak mengganggu-gugat uang budget bulanan. Alhamdulillah untuk cash stuffingnya udah selesai ya teman-teman. Terima kasih banyak kalian udah nonton sampai akhir dan temenin aku untuk budgeting di minggu ketiga. Dan gak kerasa udah sampai di penghujung video. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan share ya. Yuk dukung terus channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.